Tahukah kamu, betapa bodohnya kamu harus menjadi untuk benar-benar percaya bahwa ini adalah hak asasi manusia, dan bukan penyakit mental yang serius. Pendapat, dan pendapatmu jelek sekali. Menurutku, kamu jelek sekali. Apa kamu benar-benar mencoba memberitahuku bahwa gerakan transgender percaya bahwa aku harus melihat ini dan menganggap ini adalah seorang wanita? Kalian semua sudah kehilangan akal sehat. Sekarang ada banyak orang trans pick me yang pasing di kolom komentar saya bilang kalau saya membuat masyarakat jadi tempat yang lebih buruk untuk kita semua hanya karena saya menjadi diri sendiri dan membagikan pengalaman saya. Dengar ya, kalian itu sangat diuntungkan karena bisa passing. Tidak semua dari kita ingin hidup mengikuti harapan masyarakat, norma gender, dan standar kecantikan. Lagi pula, kecantikan itu bukan cuma soal penampilan. Iya, benar begitu. Kamu benar sekali. Kecuali ada sedikit masalah. Menurutku kamu sama sekali tidak punya itu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada kecantikan di luar. Dan sayangnya, juga tidak ada kecantikan di dalam. Juga soal pendapat, dan pendapatmu jelek sekali. Aku punya banyak orang trans pick me yang passing. Kamu tahu, saat aku menonton video yang diunggah oleh J.K. Rowling, di mana dia membicarakan tentang kenyataan bahwa pria ini mengira dirinya seorang wanita. Dan karena itu, jika kamu mengatakan apapun yang menentangnya, kamu malah dicap transfobik dan dianggap pihak yang bermasalah. Dan sekarang, karena dia ingin menjadi wanita, dia bisa menjadi wanita, dan dia bisa saja masuk ke lingkungan perempuan, dan sebagainya. Tentu saja, dia mendapat banyak kecaman karena selalu mengkritik hal-hal transgender ini. Tapi aku yakin bahwa ini hanyalah sebuah anomali, video yang sangat aneh. Sampai aku mencari lebih dalam di internet. Dan aku menemukan bahwa, sayangnya, dia bukan satu-satunya. Maksudku, sejak kapan kita semua dimanipulasi hingga benar-benar percaya bahwa ini adalah hak yang harus kita perjuangkan dengan mengorbankan perempuan? Dan bukan masalah kesehatan mental yang serius. Mataku, mataku. Kasihan mataku. Apa-apaan ini? Dia berdandan seperti babi atau perempuan. Aku bahkan tidak tahu. Ini gila. Rekaman ini benar-benar gila. Tapi sekarang, aku sedang menunjukkan padamu hal-hal visual yang ekstrim dan sangat tidak nyaman. Bahaya dari ini bukan pada orang-orang ini. Karena orang-orang ini, aku harap semua orang bisa melihatnya dan berpikir, ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di sana. Ya, aku akan memanggilmu apapun yang kamu mau. Hanya karena aku takut kamu akan memukulku. Tapi orang-orang yang benar-benar berpikir bahwa gerakan mereka punya legitimasi sampai hal-hal seperti ini seharusnya dijual ke anak-anak. Dan ya, ini memang dijual ke anak-anak. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Maksudku, dengarkan. Apakah aku terlihat seperti pria? Ya, Aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Ini akan membuatmu tercengang. ngomong-ngomong, suaramu juga terdengar seperti laki-laki. Dan kamu tidak akan percaya padaku. Aku tidak terlihat seperti laki-laki. Maksudku, sebagai seorang wanita, aku punya kabar untukmu. Kamu tidak bisa melihatku. Kamu melihat seseorang transgender. Ya ampun. Aku punya ciri-ciri pada diriku yang bisa membuat seseorang sadar akan hal itu. Aku rasa mereka mungkin ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Itu tidak sama dengan terlihat seperti pria. Seluruh konsep ditetapkan sebagai laki-laki itu membuatku gila. Kamu sendiri yang menetapkan dirimu sebagai laki-laki. Kamu yang lahir. Kamu lahir sebagai laki-laki. Kamu yang menetapkan. Itu bukan sesuatu yang ditetapkan kepadamu oleh orang lain. Kamu yang menetapkan. Biologimu yang menetapkanmu sebagai laki-laki. Dan begitu kamu ditetapkan sebagai laki-laki, kamu akan selalu menjadi laki-laki. Tidak peduli seberapa banyak kamu memutilasi dirimu sendiri. Itu hanya sesuatu yang menyedihkan. Kamu akan selalu menjadi laki-laki. Laki-laki biasa, laki-laki normal, laki-laki sehat, laki-laki yang sehat secara mental. Tidak, sama sekali tidak. Dalam keadaan apapun, tidak. Mungkin laki-laki yang sangat feminin, mungkin laki-laki yang sangat ingin menjadi perempuan. Tapi kamu tetap bukan perempuan. Bahkan jika kamu membuat penjelasan kata-kata bodoh yang tidak masuk akal untuk mencoba meyakinkan aku bahwa aku melihat sesuatu karena aku yang rasis. Tidak. Aku melihat seorang laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Itulah yang aku lihat. Dan itulah yang semua orang lihat karena memang itulah yang kita lihat. Itu benar-benar fakta. Entah kamu sudah lupa seperti apa rupa laki-laki. Tidak. Atau kamu tidak melihat orang yang sedang diperlihatkan kepadamu. Kamu hanya melihatku sebagai bagian dari kelompok tertentu. Tidak. Aku bisa melihatmu dengan jelas kok. Aku bisa melihatmu. Aku bisa melihat dan mendengarmu. Dan aku tahu pasti kalau kamu bukan perempuan. Tapi begini, kita akan membahas sisi anak-anak dari masalah ini sebentar lagi. Karena itu benar-benar mengganggu. Mereka bahkan sudah sampai pada titik di mana mereka percaya. Mereka benar-benar percaya akan hal ini, bahwa mereka harus memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka tidak punya cukup hak. Mereka tidak punya cukup hak. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu hak apa yang kamu bicarakan. Fakta bahwa kondisi mental yang tidak sehat ini telah dijadikan sebagai hak asasi manusia justru merupakan bentuk kurangnya hak asasi manusia itu sendiri. Tapi itu adalah pembicaraan logis untuk lain waktu.
Aku rasa mereka tidak bisa mengikutinya. Jadi, apakah kamu seorang wanita trans? Ya, Oke, menurutmu, hak apa yang kamu rasa hilang sebagai seorang trans? maaf. Menurutmu, hak apa yang kamu rasa hilang sebagai seorang trans? Aku merasa kita masih hidup di dunia yang kamu tahu, kita sedang menuju ke sana. Tapi aku merasa masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih baik. Biar ku tebak. Biar ku tebak, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena mereka tidak sehat secara mental. Tentu, bahwa kita setara dengan semua orang. Seperti apa? Kita harus memastikan bahwa semua orang saling mencintai apa adanya. Benar. Dan juga, kalau ada seseorang yang butuh bantuan, mereka akan mendapatkan bantuan. Iya, jika kamu mencintai seseorang, kamu peduli pada mereka. Dan kamu tidak membiarkan mereka melakukan hal-hal gila, seperti berbicara seolah-olah mereka adalah seorang wanita, padahal jelas-jelas bukan. Sedangkan sekarang, kami kadang-kadang bahkan diperlakukan seolah-olah kami bukan manusia. Dan menurutmu, hak apa yang sedang kamu rasa hilang sekarang? Seperti apa satu hak yang kamu rasa sedang terancam hilang? Saya tidak terlalu yakin. Saya rasa ini lebih kepada diterima di dalam komunitas yang lebih besar. Iya. Oke, dia akan membantu kita. Jadi wanita transgender ini bilang bahwa dia sedang memperjuangkan hak-hak, tapi dia sendiri tidak bisa menyebutkan hak-hak trans apa yang sedang dia perjuangkan. Tentu saja kamu Yang cukup bisa. menarik. Lihat apa yang dikatakan komentar-komentar, karena menurut saya, kita perlu mengetahui pendapat orang rata-rata tentang ini. Jadi, kalau kita lihat komentar teratas, sebagai seorang wanita, saya sangat tersinggung, dan komentar itu mendapat 28.000 suka. Jadi, Ya, karena itu memang menyinggung. Fakta bahwa mereka berani menyebarkan semua ini, bahwa mereka tidak punya hak, dan sebagainya. Serta mereka mengambil hak-hak perempuan karena mereka juga diikutsertakan dalam olahraga, dan lain-lain. Itu sudah menjadi masalah tersendiri. Maksud saya, lihat, mereka benar-benar percaya bahwa mereka kehilangan hak asasi manusia, padahal mereka sudah diberikan terlalu banyak hak, lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan. Menurutmu, hak apa saja yang dimiliki oleh trans? Yang sedang hilang. Orang trans berhak mendapatkan hak yang sama seperti yang dimiliki setiap orang lain. Maksud saya merasa ini mengherankan. Di zaman sekarang ini, orang-orang masih didiskriminasi hanya karena mereka tidak normal. Bukan begitu. Bukan begitu. Masalahnya adalah semua ini terlihat sangat tidak sehat secara mental. Dan kenapa perempuan yang normal dan sehat, yang tidak ingin berada di sekitar pria-pria aneh yang menganggap diri mereka perempuan, dan itu memang terasa aneh, kenapa mereka harus mengorbankan hak-hak mereka? Sesederhana itu. Itu seperti mengatakan bahwa seorang pedofil harus punya hak. Karena siapa yang bisa kamu cintai? Siapa yang kamu cintai? Tidak. Kamu harus melindungi anak-anak. Dan ketika ada seseorang yang tidak sehat secara mental, biasanya kamu akan menempatkan mereka di lembaga perawatan untuk melindungi orang lain dari orang-orang yang tidak sehat itu, kan? Karena kamu ingin mencoba melindungi masyarakat. Ketika ada seseorang yang memperjuangkan hak-hak yang secara langsung membahayakan sekelompok orang, disitulah hal itu menjadi dipertanyakan. Ini bukan tentang apakah kita ingin peduli pada orang trans atau tidak. Ini tentang memahami bahwa hak-hak mereka ada harganya. Dan harga itu adalah orang-orang normal. Dan itu menyeramkan. Dan itu salah. Dan jika kamu tidak percaya bahwa itu menyeramkan dan salah, maksudku, coba saja lihat video ini. Oke? Ini adalah drag. Ini tidak sama dengan trans. Tapi ini adalah seorang pria yang berdandan seperti perempuan, melakukan pertunjukan untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil, itu salah. Dan itu menyeramkan serta membuat tidak nyaman. Dan aku rasa kalian semua setuju dengan itu. Ini juga membuat tidak nyaman. Besar. Jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tapi mari kita mulai. Apakah kalian siap? Oke. Siapapun yang punya otak bisa melihat ini dan berpikir bahwa ada yang salah dengan pria dewasa memakai gaun sambil bermain sepatu roda di depan anak-anak kecil. Oke. Jadi rasanya seperti grooming. Rasanya tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang pasti ingin dijauhkan oleh orang tua yang benar-benar peduli pada anaknya. Itu sudah naluriah. Itu memang sifat kita. Itu memang pemahaman kita. Laki-laki. Dan lihat, sekali lagi, kita tahu bahwa ada masalah kesehatan mental. Dan ini hanyalah satu cerita. Oke. Pria ini menggambarkan dirinya sebagai seorang gadis trans yang mencari kesenangan. Dan dia membunuh ibunya. Oke. Tapi tidak ada yang memberitakan fakta bahwa dia seorang trans. Karena mereka tidak ingin dia dianggap rasis. Dan itu benar-benar hal yang gila jika dipikirkan. Bahwa hanya beberapa tahun yang lalu, NBC, yang kita semua tahu woke dan gila, dulunya menentang transgenderisme. Karena mereka menganggap itu masalah dan merepotkan. Itu benar. Dan mereka semua adalah perempuan. Aku tidak akan menonton seluruh video ini. Tapi kalau dipikir-pikir dulu, mereka nyaman mengatakan semua hal ini. Kita bilang, kita akan membicarakan tentang anak-anak. Dan aku memang ingin membicarakan tentang anak-anak. Karena saat ini, di sebuah sekolah di Minnesota, mereka sedang mempertimbangkan untuk menggunakan boneka trans untuk mengajarkan anak-anak tentang menjadi transgender. Dan bagiku, disitulah aku benar-benar merasa ada batasnya. Jika kamu ingin melihat orang-orang yang lebih tua itu yang jelas-jelas tidak sehat dan mencoba memanipulasi dirimu sendiri untuk percaya bahwa mereka baik-baik saja dan kamu harus bersikap baik pada setiap orang, oke, itu terserah kamu. Silakan saja. Dan kamu bisa memanggilku manusia yang buruk sesuka hatimu. Tapi jika kamu berpikir bahwa anakmu seharusnya terlihat seperti itu saat mereka tumbuh dewasa,
maka ada sesuatu yang salah dengan. Dan jika kamu berpikir tidak apa-apa bagi sekolah untuk menormalkan perilaku seperti ini, atau komunitas atau masyarakat atas nama ideologi pinggiran yang gila, kamu benar-benar gila. Dilengkapi alat kelamin yang bisa dilepas lalu ditukar. Ya Tuhan. Seorang terapis di University of Minnesota Medical mengatakan kepada New York Post bahwa mereka menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mengembangkan boneka-boneka itu. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak, kutip, belajar tentang berbagai pilihan mengenai siapa yang bisa mereka jadi. Menjijikan. Menjijikan, tercela, mengejutkan. Mengapa ada orang tua yang berpikiran sehat ingin membingungkan anak mereka soal gender? Satu hal jika ada seseorang yang memang bingung. Tapi mengapa Anda sengaja berusaha mendidik anak sejak usia 4 tahun? Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa gerakan ini jahat dan untuk semua orang di dalamnya yang sedang menderita, saya sangat iba pada mereka. Saya benar-benar merasa sangat simpati. Tetapi upaya untuk memaksakan hal ini kepada anak muda, kepada orang biasa, kepada perempuan, kepada masyarakat kita secara keseluruhan, seolah-olah ini adalah sesuatu yang normal. Ini jahat dan salah. Dan ini harus dikecam. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.